Halo Riders, kembali lagi di channel Auto Rider. Setelah sebelumnya kami berkesempatan untuk menghadiri launching dari Aprilia SRGT 200 ini dan juga menjajalnya di sana secara sebentar ya, berkeliling di lokasi test ride-nya. Kali ini kami bisa menjajal langsung tes lengkapnya. Jadi bagaimana ketika skutik ini dipakai untuk harian. Kali ini kami bersama Aprilia SRGT Sport 200 varian warna Street Gold. Nah, motor ini dipasarkan seharga Rp61.500.000 dan varian di bawahnya yaitu SRGT 200 saja itu harganya sekitar 60 jutaan. Nah, kira-kira bagaimana impresi kami setelah menggunakan skutik ini secara harian? Apakah menyenangkan? Oke, bersama saya Tio Levi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, secara tampilan motor ini punya dua varian seperti yang tadi saya bilang, ada Aprilia SRGT Sport 200 yang ini dan juga Aprilia SRGT 200 saja, dan masing-masing dia punya 3 pilihan warna. Yang pilihan warnanya bisa Anda lihat di bawah sini apa aja. Dan sekarang kita nggak akan bahas panjang lebar soal desain dan juga segala macamnya karena kita sudah membahas lengkap di video first impression dan first ride-nya yang Anda bisa lihat di link di atas ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana performa dari Aprilia SRGT Sport 200 ini ketika dipakai harian. Oke, ngomongin sedikit soal desainnya. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, saya mengingatkan sedikit. Jadi dia mengusung tampilan keseluruhan ini bergaya skutik adventure. Di depan dan belakang travel suspensinya cukup tinggi untuk menunjang perjalanan on-road maupun off-road ringan. Jadi motor ini cocok banget untuk menjelajah berbagai kondisi jalan atau beragam medan. Terus di bagian depan ini dia sebagai ciri khas Aprilia, dia punya double fairing yang diklaim mendukung aerodinamika untuk berjalan santai, bahkan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Dan sebagai sebuah motor adventure, dia di depan tentu aja udah punya windshield yang nggak terlalu rendah tapi juga nggak terlalu tinggi. Dan juga stangnya sudah model telanjang. Oke, lanjut. Sebagai skutik petualang, dia ground clearance-nya lumayan tinggi, sekitar 175 mm, dan bobotnya itu dia sekitar 140-an kilogram. Terus gimana dengan posisi ridingnya? Waktu di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan dan kali ini saya mengingatkan kembali, ini tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi berkendara saya di Aprilia SRGT Sport 200. Nah, kedua kaki sih masih menapak dan agak jinjit sedikit banget di bagian belakangnya. Tapi kalau duduknya agak ke belakang, nah ini jinjitnya lebih banyak lagi. Tapi masih oke lah untuk dikendalikan. Apalagi kalau dengan satu kaki seperti ini. Nah, ini menapak dengan sempurna. Dan juga motor ini punya dua mode pijakan kaki. Jadi bisa di sini untuk yang berkendara ingin sedikit agresif, tapi kalau ingin santai bisa di bagian depan sini. Oke, itu tadi desain dan juga posisi ridingnya. Lalu bagaimana di area kaki-kakinya ini? Dia punya travel yang cukup panjang seperti yang tadi saya bilang. Di depan itu dia pakai suspensi teleskopik 33 mm dengan travel 120 mm. Nah, di belakang dia pakai peredam kejut ganda dengan 5 setelan prabeban
yang travelnya itu mencapai 102 mm. Nah, meskipun dia mengusung brand Eropa, atau tepatnya Italia, suspensi ini khususnya yang depan dia buatan dari Showa. Oke, di bagian rodanya dia pakai pelek yang belang di depan dan belakang. Jadi di depan itu dia pakai ukuran ban 110/80 ring 14 dan di belakang 130/70 ring 13. Sementara sektor pengeremannya dia di depan pakai cakram berdiameter 260 mm dan di belakang cakram 220 mm. Remnya sudah didukung dengan fitur ABS tapi single channel itu ada di depan, sementara yang belakang belum, dan fitur ini masih belum bisa dinonaktifkan. Oh ya, bagi Anda para konsumen, di batch pertama ini Piaggio Indonesia menawarkan promo menarik, yaitu setiap pembelian Aprilia SR GT 200 ini Anda bakal mendapatkan sebuah helm half face seperti ini yang sangat matching dengan motornya ya. Jadi sini ada tulisan Aprilia-nya juga, di belakang pun ada. Nah, kalau nanti Anda kehabisan helm ini, jangan khawatir. Di pembelian selanjutnya, Piaggio Indonesia menawarkan helm ini yang bisa dibeli secara terpisah dengan harga sekitar 1 jutaan rupiah. Biar gak penasaran, langsung aja kita cobain Aprilia SR GT Sport 200 ini di jalan raya buat tahu seperti apa data spesifikasi yang ditawarkan dan implementasinya di jalan raya. Yuk, kita langsung gas. Oke, impresi soal Aprilia SR GT 200 kira-kira gimana rasanya waktu dipakai harian. Nah, pertama kita bahas dari handlingnya dulu kali ya. Buat handling, motor ini punya bobot sekitar 140-an kilo. Jadi kalau berdasarkan data spesifikasi sih itu sepertinya berat ya. Tapi ketika dinaikin, motornya terasa ringan dan juga cukup seimbang. Jadi ketika macet-macetan itu nggak perlu khawatir untuk buru-buru nurunin kaki untuk menyeimbangkan motor. Jadi motornya tuh enak banget buat bermacet-macetan. Terus bantingan suspensinya, nah dengan travelnya yang panjang ini, bantingan suspensinya tuh terasa empuk. Tapi walaupun empuk, dia masih bisa untuk menjaga keseimbangan, dan juga untuk berbelok-belok dia masih enak buat digunakan. Ketika menikung pun demikian, rasanya masih oke lah walaupun suspensinya empuk. Tapi sayangnya di bagian belakang ini konsekuensi dari suspensinya yang empuk, walaupun dia punya 5 setelan prabeban ya, ketika dipakai untuk berboncengan, dia rasanya seperti mentok gitu. Tapi kalau selama dipakai sendiri sih masih aman-aman aja. Cuma kami belum melakukan ubahan pada suspensi belakangnya, jadi belum tahu secara pasti gimana kalau suspensinya disetel di mode yang paling keras gitu. Nah, ini seperti ini nih buat nyalip-nyalip, buat kemacetan, motornya terasa ringan. Terus juga nurut buat diajak nyalip-nyalip. Dan oh ya, segitiga berkendaranya nih enak banget, sesuai dengan yang diomongin sama Piaggio Indonesia. Jadi antara pijakan kaki, lalu jok, dan setangnya itu nggak bikin pegel untuk dikendarai berlama-lama. Jadi biasanya kan kalau misalkan motor yang kurang enak gitu, di area pundak tuh biasanya pegal. Apalagi kalau untuk riding lama ya. Ini sama sekali nggak ada gejala itu. Rasanya masih oke.
tapi dimensinya yang stangnya yang cukup lebar masih aman lah buat selap-selip di Jakarta. Terus ini stangnya juga tegak, khas motor adventure. Tapi sayangnya kalau di bagian kaki-kaki ini, bukan kaki-kaki deng, di bagian pijakan kaki ini kan dia ada dua model pijakan ya. Jadi menekuk seperti ini dan juga agak ke depan seperti ini. Tapi kalau ke depan seperti ini tuh rasanya masih agak nanggung gitu. Biasanya kan kalau yang bisa di atas seperti ini, dia posisi kaki sedikit lebih selonjor ya, tapi ini masih agak nekuk, jadi kurang enak kalau menurut saya. Jadi ya lebih enak di posisi standar seperti ini gitu. Terus di bagian kokpitnya ini, di video sebelumnya sih sudah saya bahas ya, tapi sekadar mengingatkan lagi, dia tombol-tombolnya ini berbeda dari motor-motor pada umumnya. Jadi terlihat sedikit lebih premium sini, dan juga kesan menekan tombolnya tuh enak gitu. Ada sensasi kliknya itu enak. Dan di beberapa panel instrumen ini terlihat jelas, baik berkendara siang maupun malam. Sini informasinya ditampilkan dengan sangat baik. Jadi mau melihat speed atau RPM, jam maupun informasi lainnya tuh bisa dengan jelas terlihat. Tapi sayangnya, padahal motor ini punya fitur konektivitas ya, seperti yang dibicarakan saat sesi launching kemarin. Cuman ternyata untuk pasar Indonesia, fitur ini kemungkinan untuk Anda para konsumen harus sedikit bersabar, karena device-nya belum terpasang di motor ini gitu. Jadi walaupun di sini tombol-tombolnya sudah support segala macam, tampilannya pun sudah, sayangnya dia belum bisa untuk koneksi. Ini seperti di sini nih, ada tombol konektivitas Aprilia Mia-nya yang harusnya ketika device-nya sudah ada, dia bisa dengan mudah terkoneksi gitu. Jadi ya sedikit bersabar untuk Anda konsumen di Indonesia. Nah, untuk aksesorisnya dia bisa dibeli secara terpisah. Ada lagi tambahan heated grip, jadi pemanas grip ya. Di motor ini sudah support fitur itu, tapi dibeli secara terpisah, dan kabarnya fitur ini sudah ready di dealer-dealer Motoplex di tanah air. Nah, tadi soal handlingnya. Terus gimana dengan akomodasi? Kalau buat akomodasi sih di area bagasinya nggak ada masalah sama sekali, karena untuk berjalan jauh bagasinya sudah bisa menampung sebuah helm full face, dan masih ada beberapa ruang penyimpanan lagi. Terus di depan sini juga dia ada USB charging dan juga tempat untuk meletakkan smartphone. Cuman kalau misalkan Anda meletakkan barang lain yang bentuknya lebih besar dari ukuran handphone gitu ya, di sini kayaknya agak sulit karena ruangannya cukup terbatas. Tapi kalau buat di bagasinya sih oke. Terus tangki bahan bakarnya juga lumayan besar, dia sekitar 9 liter. Dan menariknya, di panel instrumen ini dia ada range bahan bakar yang bisa dipakai itu jaraknya berapa gitu. Nah, ini dengan 3 bar di sini tulisannya, dia range-nya bisa mencapai masih 140 km lagi.
Jadi nggak perlu khawatir ketika bawa motor ini terus bensinnya tinggal sedikit. Oh, jadi bisa dikira-kira nih jaraknya kira-kira sampai semana ya. Itu buat remnya. Nah, remnya dengan fitur ABS di depan dan yang belakang belum ada ABS. Sudah lebih dari cukup sih untuk berkendara harian di Jakarta khususnya ya. Dia remnya cukup pakem tapi nggak yang gimana ya, nggak yang menghentak gitu banget. Jadi dia cukup lembut tapi pakem. Oke, ini di depan ada sedikit jalan kosong. Kita pindah ke kanan. Kita cobain performanya ya. Nah, mesin yang berkapasitas sekitar 170-an cc ini dia tenaganya cukup responsif di putaran bawah sampai menengahnya. Jadi buat stop and go tuh enak banget. Jadi setiap putaran gasnya tuh ketika diputar tenaganya ada lagi gitu. Khususnya di bawah sampai ke tengah ya. Tapi sayangnya di putaran atasnya itu dia agak sedikit melambat. Nah, berdasarkan data hasil tes akselerasi yang kami uji, terlihat bahwa motor ini memang tangguh di putaran bawah hingga menengahnya ya. Bisa lihat di data tabel yang di bawah ini, terlihat dari 0 sampai 80 km per jam itu dia cukup cepat. Bahkan sampai 90 km dia bisa meraih sekitar 14 detikan. Tapi dari 90 ke 100-nya itu dia lumayan agak lama. Bisa 20-an detik lebih. Jadi ya motor ini memang enak digunakan buat stop and go, main di torsi-torsi awal, itu enak banget. Buat nyalip jalan kosong tuh dengan mudahnya digapai sama motor ini gitu. Nah, dari data akselerasi tadi, bagaimana dengan hasil tes konsumsi bahan bakarnya? Kami melakukan pengetesan dengan menggunakan metode EconoRide dan juga full to full. Hasilnya cukup oke lah buat skutik di atas 150 cc. Dia bisa mencapai konsumsi bahan bakar itu 40-an lebih kilometer per liter. Jadi tergolong cukup irit motornya. Nah, metode pengetesan itu khususnya EconoRide kami melakukan bukaan gas yang cukup konstan. Jadi kecepatannya dibatasi tidak lebih dari 70 km per jam. Hasilnya tentu akan berbeda ketika Anda melakukan buka tutup gas yang naik turun gitu ya, dan juga berkendara agresif. Pasti hasilnya akan sedikit berbeda. Oh iya, dari hasil full to full tadi itu hasilnya nggak beda jauh dengan rata-rata konsumsi bahan bakar yang ada di MID-nya ini. Dia cuma berbeda sekitar 0, sekian kilo. Jadi cukup akurat kurang lebih informasi yang ditampilkan di speedometernya. Di sini juga ada real time penggunaan bahan bakar. Coba kita sambil cari ya.
Nah, ini ada informasinya nih di sebelah kiri atas ini. Dengan cara berkendara saya untuk harian pun dia konsumsinya tidak sampai di bawah 30 km per liter di kondisi real time-nya ya. Jadi rata-rata 32, 34, di atas 30-an. Nah, ini bahkan buat bermacet-macetan yang gini, konsumsi real time-nya tuh menunjukkan, nah ini 43, 45. Lumayan irit. Lalu yang menarik juga, dia karena lampunya semua sudah LED dan LED-nya ini terang banget. Bahkan saat siang pun masih terlihat cahayanya di kendaraan di depan Anda. Dan tentunya pada saat malam itu lampunya cukup terang. Tapi ketika digunakan berboncengan, dia lampunya jadi agak sedikit naik dan berpotensi untuk menyilaukan pengendara di depan. Jadi mungkin lampunya perlu di setel lagi ya level ketinggiannya. Khususnya kalau Anda memang sering menggunakan untuk berboncengan. Nah, oh iya, motor ini punya fitur start stop system, tapi berbeda dari motor-motor keluaran Jepang yang biasanya tombolnya ada di sini. Dia tombolnya ada di kiri kanan ini untuk menyalakan dan mematikannya. Dan fitur ini ternyata cukup cepat mematikan mesin motornya. Jadi ketika Anda baru berhenti, bahkan sekitar 1 detik kemudian langsung mematikan mesin motornya. Tapi ketika panas mesinnya sudah mencapai suhu ideal ya. Kalau motornya baru dinyalakan dan baru berjalan sekitar beberapa meter gitu, dia nggak langsung mati mesinnya. Fitur ini membantu sebenarnya sih buat menghemat bahan bakar, khususnya ketika harus berhenti lama di lampu merah gitu ya. Cuma sayangnya ketika harus dipakai di macet-macetan, itu jadi kurang nyaman gitu. Karena ketika berhenti dia langsung mati, terus perlu digas lagi. Jadi solusinya adalah dengan menonaktifkan fitur ini ketika di kondisi macet gitu. Nah, ini ada lampu merah, coba kita pelanin sebentar dan kita berhenti. Seberapa cepat dia akan mematikan mesinnya. Dan oke ya, berhenti. Nah, dia langsung mati. Gitu. Nah, ini ada sedikit jalan kosong, coba kita tarik ya. Kita buktikan data akselerasinya. Buat sampai ke 90 sih memang terasa cepat. Dan sampai ke 100-nya ya sedikit butuh waktu yang lebih lama. Tapi menyenangkan motornya. Sesuai yang diklaim sama PT Piaggio Indonesia bahwa motor ini hadir untuk membawa kesenangan baru mengendarai motor. Gitu. Oke Riders, itu tadi bagaimana hasil review kami terhadap Aprilia SR GT Sport 200 yang merupakan produk rakitan dari Vietnam ini. Kira-kira bagaimana menurut Anda dari fitur, lalu desain dan juga performa yang ditawarkan motor ini serta bandrol harga yang ditawarkan? Apakah worth to buy? Silakan
tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.